Teman-teman pasti pernah mendengarkan atau melihat hewan yang namanya keledai, teman-teman. Keledai itu hewan yang mirip dengan kuda. Nah, seperti ini teman-teman. Pasti pernah tahu kan atau pernah mendengarnya. Nah, kali ini kita akan berkenalan teman-teman dengan hewan yang namanya keledai ini nih. Hewan yang mirip kuda ya, tetapi badannya lebih kecil. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengira ya keledai adalah kuda yang berukuran kecil, tapi sebetulnya salah teman-teman. Ternyata hewan ini berbeda. Keledai yang memiliki nama ilmiah Equus asinus adalah jenis hewan mamalia yang merupakan hewan jinak teman-teman. Iya, hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui teman-teman ya, yang menyusui terhadap anaknya. Nah, keledai juga selain hewan mamalia juga merupakan hewan yang jinak ya, atau yang biasa dipelihara atau dekat dengan manusia ya. Nah, hewan ini biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi teman-teman, atau beberapa pekerjaan lain seperti menarik kereta atau membawa atau memikul benda-benda teman-teman atau barang-barang ya. Karena hewan ini meskipun lebih kecil dari kuda, namun karena jinak dan bisa dimanfaatkan ya, sehingga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia teman-teman. Sehingga orang yang memiliki keledai ini bisa terbantu pekerjaannya oleh keledai ya. Wah, meskipun tubuhnya kecil dari kuda, namun hewan ini termasuk hewan yang baik ya, hewan yang cukup bersahabat dengan manusia dan yang pastinya sangat membantu terhadap manusia. Nih, yang pertama ya, keledai banyak ditemukan di wilayah padang pasir teman-teman. Ya, di wilayah padang pasir atau savana nih. Savana itu seperti padang rumput yang luas yang ada di Afrika teman-teman, terutama Afrika Utara ya. Selain itu juga di daerah Jazirah Arab teman-teman, atau di Timur Tengah ya, karena keledai ini lebih senang ya tinggal di daerah yang agak cukup gersang ya, bukan di daerah tropis atau yang lembab seperti di kita begitu teman-teman. Wah, ini meskipun tubuhnya kecil dan tidak mempunyai tanduk ya, tetapi ini cukup jinak ya, cukup jinak dan bisa membantu manusia. Jadi teman-teman, bisa saja kita menemui keledai di berbagai wilayah dunia ya, karena penyebaran keledai ini juga sudah tersebar ya, selain di Afrika tentunya ada di daerah-daerah lain seperti di Jazirah Arab ya. Walau begitu, keledai lebih nyaman hidup di wilayah dengan kondisi hidup lingkungan hangat dan kering teman-teman. Ya, seperti di daerah Arab atau Afrika itu. Makanya jarang sekali keledai yang ditemui di daerah Asia ya, atau di daerah tropis ya, karena keledai ini lebih senang di daerah yang hangat dan kering. Sehingga bisa saja teman-teman akan sulit menemukan di negara dengan kondisi lingkungan yang dingin. Iya ya, karena lebih senang di daerah yang suhunya panas ya. Keledai adalah hewan yang tergolong jinak teman-teman, sehingga bisa dimanfaatkan manusia untuk membantu beberapa pekerjaan manusia ya. Hewan ini pun bisa dengan mudah dipelihara dan akan sangat membantu para peternak atau petani. Selain bisa membantu pekerjaan petani, keledai memiliki beberapa julukan berbeda loh. Wah, ternyata keledai ini mempunyai beberapa julukan yang berbeda teman-teman. Julukan itu adalah sebutan ya, atau nama panggilan begitu. Apa aja sih julukan untuk keledai ini? Banyak yang sering menyebut keledai dengan nama donkey teman-teman. Wah, ada yang menyebutnya donkey, ada juga yang menyebutnya buros, dan ada juga yang menyebutnya jackstock ya. Jackstock, banyak sekali namanya, ada 3 ya nama sebutannya. Selain itu, beberapa orang juga memiliki nama berbeda untuk keledai betina dan jantan. Jadi
Untuk keledai dan jantan serta betina juga ada sebutannya masing-masing teman-teman. Ada sebutannya yang berbeda. Nama-nama yang diberikan kepada keledai membuat hewan satu ini terasa akrab dengan manusia teman-teman. Oke, kira-kira apa ya namanya ya? Nama lain untuk keledai jantan dan betina ini. Zaman dulu, keledai dikenal sebagai hewan yang hebat karena memiliki tubuh kuat dan membantu pekerjaan manusia teman-teman. Iya, karena keledai ini bisa sangat karena sangat jinak ya. Jadi biasa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia teman-teman. Berarti ini sangat benar-benar sangat membantu ya. Pada umumnya keledai dibedakan hanya menjadi dua jenis ya, yaitu keledai liar dan peliharaan. Dua jenis ini bukan hanya berbeda pada perawatannya teman-teman, namun juga pada bentuk tubuhnya. Keledai liar biasanya memiliki tinggi 125 cm teman-teman. Wah, 125 cm ya tingginya untuk keledai liar, dengan berat sekitar 250 kg. 250 kg. Sedangkan keledai peliharaan memiliki ukuran lebih kecil, yaitu tingginya 123 cm. Ini lebih pendek 2 cm ya dibanding keledai yang liar. Jadi hewan keledai peliharaan ini lebih pendek 2 cm dibanding hewan keledai yang liar. Dan beratnya sekitar 120 kg teman-teman ya. Jadi kalau dari bobotnya memang cukup jauh ya. Kalau keledai yang liar itu 250 kg, dan sedangkan kalau yang keledai yang diternak ya itu hanya 180 kg. Selain dari tempat tinggal, keledai juga dibedakan menjadi 3 ya berdasarkan tinggi badannya teman-teman. Gitu ya. Jadi keledai juga dibedakan dari tinggi badannya. Begitu teman-teman. Yang pertama keledai miniatur nih. Jenis keledai ini memiliki ukuran kecil sehingga disebut miniatur ya. Meskipun disebut miniatur tetapi ini keledai beneran ya. Cuma karena ukurannya paling kecil mungkin jadi istilahnya disebut keledai miniatur. Ukuran tinggi keledai ini hanya sekitar 92 cm teman-teman. Wah, ini mungkin keledai miniatur itu tergolong keledai yang paling pendek ya. Dan yang kedua nih, kedua itu keledai bred ya. Jenis keledai ini memiliki ukuran sedang dengan tinggi sekitar 93 cm hingga 137 cm teman-teman. Gitu ya. Dan yang ketiga nih, ketiga itu adalah keledai mamut. Iya, keledai mamut teman-teman. Lalu jenis keledai terakhir adalah jenis mamut. Keledai ini memiliki ukuran paling besar teman-teman, dengan tinggi mencapai 140 cm. Selain jenis-jenis yang sudah disebutkan ya, keledai bisa menjadi beberapa jenis lain ya dari hasil persilangan. Keledai bisa disilangkan dengan zebra atau kuda. Haha, ternyata keledai ini juga bisa disilangkan dengan hewan lain ya seperti zebra atau kuda ya. Tapi tentunya disilangkan dengan jenis hewan yang tidak jauh berbeda ya, yang hampir sejenis lah. Kalau kuda dan zebra kan bisa dikategorikan hampir mirip ya. Nah, keledai ini juga bisa dikawinkan atau disilangkan dengan hewan zebra dan kuda ya. Walau memiliki ukuran lebih kecil dari kuda, keledai juga memiliki banyak manfaat untuk manusia teman-teman. Selain banyak manfaat, ternyata keledai juga memiliki beberapa fakta menarik yang mungkin belum teman-teman ketahui nih. Waduh, apa aja sih fakta dari keledai ini ya yang belum kita ketahui? Oke teman-teman, yang pertama nih. Yang pertama, keledai adalah pemimpin yang tangguh teman-teman. Meskipun hewan jinak seperti ini ya, yang kelihatannya tidak punya senjata, tidak punya tanduk, tidak punya apa lagi ya yang bisa menjadi perlindungannya, tetapi keledai juga disebut
sebagai pemimpin yang tangguh teman-teman, tentunya untuk kawanan keledai sendiri ya. Keledai liar akan hidup secara berkelompok dan dalam kelompok tersebut akan ada satu keledai jantan yang dipilih menjadi pemimpin teman-teman. Wah, ternyata untuk keledai liar ini ada pimpinannya teman-teman, ada pemimpinnya yang dipilih oleh kelompoknya ya. Saat pemimpin sudah terpilih, keledai lain akan menjadi pengikut yang patuh. Wah, hebat sekali ya. Saat sudah memiliki kawanan keledai ini sudah memiliki pemimpinnya, maka yang lainnya akan taat dan patuh kepada pemimpinnya teman-teman. Pemimpin keledai ini akan menjadi penjaga yang tangguh saat ada ancaman menyerang kelompoknya teman-teman. Ya, jadi pemimpinnya akan melindungi ya terhadap kawanan yang dipimpinnya. Keledai yang memimpin akan menjadi tameng dengan menghalangi ancaman yang muncul agar anak buahnya bisa menyelamatkan diri. Waduh, hebat sekali ya. Hebat sekali, benar-benar hebat teman-teman. Jadi pemimpin keledai ini akan bahkan akan sampai mengorbankan dirinya ya menjadi tameng asalkan kelompoknya atau anak buahnya itu terselamatkan ya dan bisa menyelamatkan diri. Hebat sekali. Nah, itu fakta yang pertama ya, bahwa keledai yang menjadi pemimpin itu memiliki jiwa pemimpin yang luar biasa ya. Dan yang keduanya, kelebihan dari keledai ini adalah ingatannya yang kuat teman-teman. Hewan seperti kuda ini ternyata memiliki keistimewaan dengan ingatan yang kuat. Seekor keledai mampu mengingat tempat yang sudah pernah mereka kunjungi 25 tahun lalu. Waduh, meskipun sudah 25 tahun berlalu, tapi hewan keledai ini mampu mengingatnya ya. Dibandingkan dengan kuda, keledai ini bisa berpikir mandiri dan membuat keputusan saat dalam kondisi bahaya teman-teman. Ya begitu. Yang ketiga teman-teman, pendengarannya tajam teman-teman. Ternyata keledai ini memiliki pendengaran yang sangat tajam. Jadi hewan keledai ini bisa mendengar suara keledai lain atau kawanannya dari jarak 60 mil atau sekitar 97 km teman-teman. Waduh, dalam jarak 97 km bisa mampu mendengarkan kelompok lainnya, kawanannya ya atau keledai lainnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, itu teman-teman fakta dari keledai atau kelebihan dari keledai yang harus kita ketahui ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.